Kita lanjut bahas spoiler Wudang Qiankun Season 8 episode 24. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kini waktu diadakannya perang 100 kekaisaran semakin dekat, dan populasi di kota Wanxiang semakin menakutkan. Karena pada saat ini, banyak orang terus berdatangan dan masuk ke dalam kota Wanxiang ini. Dan selama 2 hari ini, banyak para pendatang baru yang telah mengikuti tes dari Monumen Nirwana. Namun tidak ada satupun dari mereka yang bisa menyentuh 3 peringkat pertama dalam kategori segel Nirwana Bumi. Terlebih lagi, tidak mungkin bagi salah satu dari mereka untuk menyerang, apalagi mengklaim 3 dari 4 teratas dalam segel Nirwana Bumi dengan cara yang mendominasi seperti yang dilakukan oleh kelompok Lindong. Tentu saja, ini adalah karena individu-individu itu tidak mau mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Lagi pula, ada banyak naga dan juga harimau yang bersembunyi di kota Wanxiang. Dan orang-orang yang bisa sampai di tempat ini adalah individu yang cerdas dan juga berhati-hati. Oleh karena itu, secara alami, mereka tidak ingin mengekspos diri mereka sendiri. Dan para pendatang baru ini, mereka tidak mampu menyembunyikan keributan yang disebabkan oleh kelompok Lindong di dalam kota waktu itu. Karena pada malam itu, banyak yang telah menyaksikan pertarungan antara Lindong dengan Luotong. Dan sejak kejadian itu, hampir tidak ada orang di kota Wanxiang ini yang tidak mengenal Lindong. Karena dia adalah satu-satunya orang yang berani menantang Kekaisaran Awan Angin. Berita tentang pertarungan antara Lindong yang telah mengalahkan Luotong menyebar dengan sangat cepat. Namun pada saat ini yang membuat orang-orang tercengang adalah Kekaisaran Awan Angin yang terkenal mereka tidak toleran dan juga sangat arogan, yang bahkan juga pernah melenyapkan 5 kerajaan tingkat tinggi di kota Wanxiang. Pada saat ini mereka terlihat sangat sunyi dan senyap, seolah mereka tidak ada pergerakan. Dan orang-orang berpikir bahwa Kekaisaran Awan Angin mereka tidak pernah ingin mau berurusan dengan Lindong lagi. Namun ada beberapa mata-mata yang melakukan penyelidikan. Kenapa sampai Kekaisaran Awan Angin ini tidak membalas semua perbuatan Lindong? Yang pada akhirnya mereka pun mendapatkan informasi itu dari informasi-informasi yang telah dikumpulkan oleh para mata-mata. Mereka pun pada saat ini membuat kesimpulan bahwa sekarang Kekaisaran Awan Angin memang tidak ingin berurusan dengan Lindong karena mereka sedang fokus dengan harta karun jiwa surgawi yang dikabarkan akan muncul di pelelangan. Setelah pertarungan memperebutkan harta karun jiwa surgawi itu selesai, maka Kekaisaran Awan Angin akan mulai membalaskan dendam mereka. Dan dalam 2 hari ini, berita tentang harta karun jiwa surgawi telah menyebar sangat luas. Semakin banyak praktisi elit dari luar pada saat ini segera memasuki kota Wanxiang, karena semua orang menyadari betapa kuatnya harta jiwa surgawi itu. Jika mereka bisa mendapatkannya, maka mereka akan memiliki kesempatan untuk melakukan pertarungan yang bagus di dalam perang 100 kekaisaran yang akan datang. Karena godaan dari harta karun jiwa surgawi ini, sekarang suasana dari kota Wanxiang benar-benar semakin kacau. Dua hari penantian pun telah tiba, yang pada akhirnya lelang Wanxiang pun pada saat ini telah dibuka. Dan lelang itu diadakan di arena besar di bagian utara kota. Sebagai kota kelas berat, kota Wanxiang ini tidak kekurangan lahan mereka. Meskipun kota mereka penuh dan sesak, namun area itu sendiri masih mampu menahan semua orang. Dan kini kelompok dari Lindong pun juga telah tiba di arena besar itu. Pada saat dirinya datang, suasana di arena besar ini sudah sesak dengan orang-orang, yang kemudian seluruh tatapan mata dari orang yang ada di tempat ini, mereka segera melihat ke arah Lindong. Karena di dalam hati mereka, orang-orang ini mengagumi Lindong secara diam-diam. Tatapan mata dari semua orang pada saat ini membuat Lindong merasa sangat risih. Karena hanya dalam 2 hari yang singkat, nama Lindong sudah menjadi artis di kota Wanxiang ini. Oleh karena itu, tidak heran jika semua orang pada saat ini mengenal nama Lindong.
Pada saat kelompok Lindong berjalan ke arena, tiba-tiba saja terdengar seseorang yang tertawa dari dekat Lindong, dan dia mengatakan, "Haha, sepertinya daya pikat harta karun jiwa surgawi ini cukup kuat. Bahkan seorang Lindong juga telah ditarik ke tempat ini." Mendengar kata-kata itu, Lindong pun segera menoleh, dan ternyata yang berbicara adalah Changling. Melihat bahwa Changling dan kelompoknya telah muncul di belakang Lindong, pada saat ini Lindong menangkupkan tangannya, dan dia tersenyum lalu mengatakan, "Hei saudara Changling, apa kabarmu?" Dan kini, Changling pun menjawab dengan tulus perkataan dari Lindong, "Saudara Lindong, kamu benar-benar membuat nama untuk dirimu sendiri dalam waktu semalam saja. Pertarungan pada malam itu benar-benar sangat mengejutkan, karena sejatinya pada malam pertarungan Lindong dengan Luotong, sebenarnya Changling juga telah datang ke tempat itu dan bersembunyi di dalam kegelapan. Dia pada awalnya mengkhawatirkan Lindong ketika melihat Luotong mendekati kelompok Lindong ini. Namun di sisi lain, Changling tidak pernah menyangka bahwa praktisi elit yang terkenal di kota Wanxiang pada akhirnya harus dipaksa mundur oleh Lindong, dan dia juga harus mengalami luka yang sangat parah. Penampilan Lindong malam itu oleh Changling hanya bisa digambarkan dengan satu kata, yaitu menakjubkan. Yang kini, orang-orang yang berada di samping Changling juga menatap Lindong dengan penuh rasa hormat. Menurut pendapat mereka, kerajaan super adalah entitas yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, mereka mengagumi fakta bahwa Lindong telah benar-benar memiliki nyali untuk menantang kerajaan super itu. Sehubungan dengan tatapan mereka, Lindong pun hanya bisa tertawa. Dan kini, Lindong berkata pada Changling dan juga kelompoknya, "Sebenarnya aku tidak ingin membuat marah musuh yang merepotkan seperti itu. Namun sesuatu hal kadang tidak berjalan sesuai dengan rencana." Pada saat ini Changling melihat ke sekeliling mereka. Sebelum tiba-tiba, dia memperingatkan Lindong dengan suara yang rendah. "Saudara Lindong, aku tahu bahwa kamu datang ke tempat ini adalah karena harta karun jiwa surgawi. Namun berdasarkan informasi yang telah aku terima, Kekaisaran Awan Angin adalah pemenang favorit dalam pertarungan ini. Begitu harta jiwa surgawi mendarat di tangan mereka, berdasarkan karakter mereka yang sangat kejam, maka mereka tidak akan pernah mengampuni siapapun yang berani menyinggung mereka. Dan pada saat itu, mungkin kamu adalah orang yang berada di urutan teratas dari daftar yang harus mereka lenyapkan." Mendengar kata-kata dari Changling, Lindong pun sedikit terkejut. Namun pada saat ini, Lindong segera menganggukkan kepalanya dan dia mengatakan, "Saudara Changling, terima kasih banyak atas informasimu. Dan mulai hari ini, aku akan sangat berhati-hati." Mendengar ucapan dari Lindong itu, sebenarnya Changling awalnya berencana untuk menasihati Lindong supaya dia dan juga kelompoknya segera meninggalkan kota Wanxiang ini. Namun jika dipikir-pikir lagi, karakter Lindong tidak akan pernah melakukan hal itu. Dan kini, Changling pun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Yang kemudian, setelah menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan pada Lindong, kini Changling berpamitan dan dia memimpin anak buahnya untuk segera menuju ke depan arena. Sambil menatap punggung Changling yang telah berjalan maju, kini Lindong diam termenung. Yang kemudian dirinya berkata dalam hati, "Sepertinya Kekaisaran Awan Angin memang telah datang dan mereka juga telah mengincarku. Dan meskipun Kekaisaran Awan Angin itu sangatlah kuat, bisakah mereka mengalahkan 3 kerajaan super lainnya? Tidak bijaksana jika pada saat ini Kekaisaran Awan Angin lebih memilih menghancurkan diriku daripada menghancurkan 3 kerajaan super yang lainnya." Setelah berkata seperti ini di dalam hatinya, kini Lindong mengajak kelompoknya untuk segera masuk. Yang kemudian, Lindong dan juga kelompoknya pada saat ini telah menemukan tempat duduk di arena yang besar. Setelah duduk itu, mata dari Xiaodio dengan santai mengamati ke sekeliling. Yang tiba-tiba saja, Xiaodio pun mengatakan, sepertinya cukup banyak praktisi elit yang datang ke kota Wanxiang selama 2 hari terakhir. Mendengar perkataan dari Xiaodio, Lindong pun menganggukkan kepalanya dan dia berkata, "Meskipun banyak sekali aura yang saling bersilangan di arena ini, namun aku masih bisa merasakan beberapa getaran yang kuat di dalamnya. Faktanya beberapa aura ini mirip dengan Luotong. Dan terbukti, para praktisi elit ini semuanya tertarik dengan harta jiwa surgawi." Pada saat Lindong mengamati orang-orang di sekelilingnya,
Keributan yang besar pun tiba-tiba terjadi, karena pada saat ini terdengar suara angin yang membelah yang kemudian bergema pada saat lusinan individu turun dari langit dan mendarat langsung di garis depan arena ini. Dan itu adalah kekaisaran bulan kesepian. Di antara banyaknya sosok dari kekaisaran bulan kesepian, mata dari Lindong pada saat ini melihat satu sosok yang sangat familiar dan juga memikat hati, karena dia adalah Mu Han Yue. Dan di samping Mu Han Yue sendiri pada saat ini ada seorang pria berpakaian putih. Aura yang muncul dari dalam tubuh pria itu menyebabkan ekspresi dari Lindong berubah menjadi sangat serius, karena sesungguhnya aura itu 2 kali lipat lebih kuat dari aura milik Luo Tong. Sukui yang berada di samping Lindong pada saat ini juga melihat ke arah orang itu yang kemudian Sukui berkata, itu adalah pemimpin dari kekaisaran bulan kesepian. Namanya adalah Mulin. Mendengar ucapan dari Sukui, Lindong pun mengangguk dan dia mengatakan, memang benar-benar kuat. Karena pada saat ini dari tubuh Mulin sendiri, Lindong bisa merasakan sensasi yang sangat berbahaya. Dan diam-diam, Lindong pun menarik nafasnya dalam-dalam. Di dalam hati, Lindong sendiri benar-benar iri pada anggota dari kerajaan super ini. Ketika mata Lindong sedang mengamati Mulin, pada saat yang sama, Mulin langsung menoleh pada Lindong. Yang kemudian, Mulin pun tersenyum. Melihat sikap ramah dari Mulin itu, Lindong pun segera membalasnya dengan senyuman. Karena bagaimanapun juga, Lindong tidak akan berani bertindak arogan pada orang kuat yang telah bersikap ramah di depan dirinya. Tidak lama setelah anggota dari kerajaan bulan kesepian muncul, pada saat ini, datang 2 kelompok lainnya, dan mereka segera memasuki arena dengan cara yang sangat mempesona. Sukui kemudian menunjuk salah seorang pria berjubah hijau. Rambut pria itu juga berwarna hijau giok, namun kulit di tubuhnya sangat kering dan menunjukkan tanda-tanda seperti retakan. Yang kemudian Sukui mengatakan, pria itu adalah Wuta, dan dia adalah salah satu dari 4 kerajaan super besar yang namanya adalah Kekaisaran Hutan. Dia juga individu yang sangat kuat dan telah mencapai kategori segel nirwana surga di Monumen Nirwana. Setelah itu, Sukui pun melihat ke sisi yang lain, dan dia melihat seorang pria berotot dengan tato api yang terpampang di punggungnya. Pria ini duduk di kursi batu, sementara energi Yuan yang sangat buas pada saat ini keluar dari tubuhnya, yang menyebabkan udara di sekitarnya menjadi sangat kering. Dan kemudian Sukui mengatakan, orang itu namanya adalah Moven, dan dia berasal dari Kekaisaran Li Huo. Mereka dulunya adalah eksistensi kuat yang memerintah seluruh wilayah. Mendengar perkataan dari Sukui, mata Lindong pada saat ini melirik pada 2 individu yang memiliki aura yang sangat kuat. Dan kini, Lindong pun segera menganggukkan kepalanya. Yang kemudian, Lindong berkata dalam hati, mereka memang individu yang pantas untuk mendapatkan kategori segel nirwana surga. Karena mereka bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Dan sesaat kemudian, Lindong pun mengatakan, setelah ini, orang-orang yang akan muncul adalah Kekaisaran Awan Angin, bukan? Setelah mengatakan hal itu, mata Lindong pun menyipit, dan beberapa saat kemudian hatinya bergetar dengan hebat. Karena kini Lindong bisa merasakan 2 getaran energi Yuan yang sangat kuat tiba-tiba melonjak dari kejauhan. Dan hal itu seperti badai yang menyapu arena dan meniup kerumunan. Sesaat kemudian ada sebuah suara yang bergema. Hahaha, sepertinya sebagian besar dari kalian telah datang lebih awal. Namun harta karun jiwa surgawi ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh Kekaisaran Awan Anginku. Hari ini, izinkan aku menyaksikan siapa yang memiliki kemampuan untuk merebut sesuatu dari Kekaisaran Awan Angin kami. Semua orang yang berada di tempat ini ketika mendengar kemunculan dari suara itu menyebabkan telinga mereka merasakan sakit. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani mengungkapkan ekspresi tidak puas di wajah mereka. Dan kini, Lindong pun perlahan mengangkat kepalanya dan dia berbalik untuk melihat ke arah suara yang datang. Badai energi Yuan yang ganas kini berkumpul bersama sebelum 2 sosok muncul dengan mencolok di hadapan banyak orang. Dan pada saat ini, kedua sosok itu pun berbalik. Mata dari mereka
beberapa kali lebih tajam dari mata Luotong, yang pada saat ini mata itu segera melihat ke arah Lindong. Arena yang besar ini yang semula kacau, kini menjadi sangat sunyi dan senyap. Bahkan Mulin dan juga yang lainnya, mereka pun segera memiringkan kepala pada saat melihat pemandangan ini. Ketika mata Lindong bertatapan dengan dua mata dari orang itu, kini Lindong pun mengatakan, Kekaisaran Awan Angin benar-benar sangat mendominasi. Yang kemudian kata-kata Lindong pada saat ini dijawab oleh pria yang memiliki luka seperti kelabang di wajahnya. Dengan sambil tertawa, pria itu kemudian mengatakan, bukankah kau adalah orang yang bernama Lindong? Baiklah, mulai hari ini hidupmu adalah milikku. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bencana apa yang akan diterima Lindong ketika dirinya pada saat ini telah bertemu dengan dua pimpinan dari Kekaisaran Awan Angin? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob.